Allah kasih piranti dan perangkat untuk kita berikhtiar sebagai manusia, tapi juga kita akan kembalikan semuanya kepada Allah. Karena iman kita bangun, tauhid kita bangun, salah satunya ya, dari kata Allah sendiri dalam firman-Nya dalam surat Al-Hadid, surat 47 ayat 22 yang mengatakan bahwa ma asaba min musibatin, ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada musibah, tidak ada bencana, tidak ada kejadian, tidak ada peristiwa yang terjadi di muka bumi, au fi anfusikum, atau dalam diri kamu semuanya, termasuk kita sekalian. Ya, kalau saya pertegas, mau yang kecil, mau yang sedang, mau peristiwa yang besar, yang menyenangkan, yang menyedihkan, yang memilukan, yang menyengsarakan, yang membahagiakan, dan sebagainya, illa fi kitabin, kata Allah, kecuali semua telah tertulis di Lauhil Mahfuz dalam kitabnya, sudah tertulis di langit sana. Min qabli an nabraha, sebelum Allah berlakukan. Jadi apapun yang terjadi sebelum Allah berlakukan di muka bumi dalam diri manusia, sudah ada tulisannya, sudah ada daftarnya, sudah ada tulisannya di sana. Dan itu iman harus kita bangun. Ya. Kemudian ujung ayat ini adalah inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah amat sangat mudah bagi Allah. Mudah semua. Apa saja mudah bagi kekuasaannya kepada hamba-hambanya. Baik, itu pengantar. Bapak Ibu sekalian, sesuai agenda yang sudah disepakati, kita ingin melanjutkan kajian kita tentang tazkiyatun nafs. Sebenarnya Mas Gokon, tadinya saya ingin menyelipkan materi muhasabah hari ini. Ya, muhasabah. Karena kita mengawali tahun baru ya. Ini kan pertemuan perdana di awal tahun 2021. Maka saya tadinya ingin menambahkan selipan kajian ruhani tentang, sebenarnya ini juga kajian hati ya, kajian tazkiyatun nafs, tapi agak spesifik mengkonteks dengan momentum pergantian tahun sebagai sebuah renungan, sebuah tazkirah kepada kita di setiap ada momen pergantian tahun, apakah ulang tahun katakanlah, atau seperti ini pergantian tahun, ada hal yang sangat mendasar dan mendalam yang perlu kita kaitkan dan kita renungkan. Yaitu apa? Menyadari betapa mahal dan pentingnya serta sangat besarnya nikmat yang bernama waktu, atau nikmat yang bernama kesempatan, atau sesungguhnya itu adalah umur atau usia kita. Kita sadari bahwa nikmat terbesar salah satu dari Allah bagi hamba-hambanya sesungguhnya, ya tentu setelah iman ya, iman, Islam, tauhid, hidayah, ya, adalah nikmat waktu, Pak. Nikmat kesempatan, nikmat umur itu sendiri. Karena waktu itu kan pada akhirnya akumulatif dari akumulasi dari detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun bergulir, berputar. Ternyata kan akumulasi itu diwakili oleh sebuah bilangan. Yang bilangan itu masing-masing kita memilikinya. Wakil di bilangan itu, representasi dari bilangan itu masing-masing kita punya. Saya misalnya sudah 50 misalnya, Mas Gokon misalnya baru 30 misalnya gitu ya, atau Mas Arif baru 27 misalnya. Gitu. Artinya setiap kita, Ucip baru 17 misalnya gitu. Setiap kita itu, ya saya mudahkan ya Ucip ya, supaya banyak semangat. banget Pak, mudahnya. Oh iya, ekstrim banget itu mudahnya ya. Supaya semangat ngajinya mudah terus, Bu. Ya. Usia boleh bertambah, umur boleh bertambah, tapi kita harus sadar bahwa sesungguhnya umur kita berkurang. Kan kadang-kadang lucu, orang ulang tahun, gembira ria, berpesta-pesta, bersenang-senang. Apa tidak sadar bahwa umurnya sedang digerogotin oleh perjalanan waktu. Ya, saya tidak melarang ya ulang tahun. Tapi kalau seorang yang beriman tentu tahun atau ulang tahun, ambillah renungan, ambillah tazkiro, ambillah kalau kita mau manage acaranya menjadi tasyakuran atau menjadi sesuatu yang kemudian dari situ kita disadarkan akan nikmat waktu yang sangat besar. Sekali lagi teman-teman sekalian, bahwa akumulasi detik, menit, jam, hari, bulan, tahun itu adalah usia kita sendiri yang masing-masing kita punya wakil bilangan itu. Dan ternyata pergudaran itu waktu sangat cepat dan 1 detik pun nggak pernah bisa ditarik mundur. Dibalikin jangankan 1 jam, 1 detik pun tidak bisa yang sudah. Jadi jarum jam itu sekali tak itu nggak mungkin dimundurkan 1 detik pun.
Tapi kemudian banyak orang yang tidak menyadari betapa besarnya nikmat waktu. Kemudian banyak melupakan waktu, banyak melalaikan waktu, banyak terbuai dengan waktu. Disinilah kita kemudian, Bapak Ibu, kita pahami salah satu kata-kata Nabi yang luar biasa indahnya ketika menasihati umatnya. Kata Nabi salah satu hadisnya, ni'matani maghbunun fihima katsiran minan nas. Kata Nabi ya, kita terjemahin. Ni'matani. Ada di antara dua nikmat ya. Ni'matani, ini kan jamak dua ya. Ni'matani, ada di antara dua buah nikmat, maghbunun fihima katsiran minan nas, yang sering terlupakan, sering terabaikan, sering terlalaikan oleh kasiran minan nas, kata Nabi, oleh kebanyakan manusia. Ini kata-kata kebanyakan. Berarti memang psikologi manusia itu lebih banyak yang lupa kepada karunia waktu. Betul kan? Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Balbunun kasiran minan nas, apa kata Nabi? Dua. As-sihat wal faragh. Nikmat sehat, nikmat waktu. Nah, jadi dua nikmat ini sering menjadi sesuatu yang banyak dilupakan oleh banyakan manusia. Orang tidak bisa menghargai atau tidak sadar menghargai betapa mahalnya sehat ketika dia lagi prima sehatnya. Tapi ketika sakit baru sadar bahwa sehat itu mahal. Di pandemi seperti ini berapa tiap hari orang ngomongin kesehatan, menjaga kesehatan, bercuci tangan, bla bla bla. Mahal sekali rasanya kesehatan itu, tapi betapa orang banyak yang lupa dengan yang kesehatan itu ketika lagi dalam kondisi sehat, prima, segar, dan sebagainya. Nah, wajar kata Nabi, bahwa nikmat ini sering diabaikan oleh manusia, sering tidak tersadari. Sering tidak tersadari betapa mahalnya. Terus sekalian saya kasih contoh lah, ilustrasi aja. Orang lebih mudah menghargai atau mengapresiasi nikmat yang berupa materi. Punten, Nyun Sewu, kalau contoh ini mungkin agak pas apa enggak coba disimak ya. Misalnya kita lupa nih naruh duit dua lembaran merah gitu ya, 200.000 misalnya. Kita lupa di bawah apa atau keselingkuh gimana. Kan cuma timbang 100-200 ribu rupiah itu kan dalam tanda kutip nggak banyak ya. Memang bisa berfungsi untuk beli ini beli itu. Kalau perempuan bisa beli bawah masih banyak ya. Tetapi Masya Allah 200.000 rupiah itu menjadi tidak ada artinya apa-apa ketika dibandingkan dan disandingkan dengan nikmat mahalnya sehat. Buktinya apa? Ini orang sakit berat misalnya, masuk rumah sakit, dirawat misalnya, dan harus ditangani oleh dokter, bla 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 bla, biayanya bukan 200.000 rupiah, tapi 200 plus 03, 200 juta misalnya. Ternyata 200 juta, dan kadang-kadang nggak cukup. Kita masuk rumah sakit sama miliaran, hanya untuk supaya sembuh. Itulah tipe manusia. Berapapun uangnya harus diberikan, dikeluarkan, yang penting sembuh dari sakit. Kenapa? Supaya tidak mati gitu ya. Padahal semua sudah ditentukan oleh Allah. Artinya, begitu mudahnya menghargai nilai materi, tapi kadang-kadang tidak bisa menghargai nilai yang non-materi, yang imaterial. Padahal itu jauh lebih besar. Contoh lagi yang paling gampang, Bapak Ibu sekalian. Betapa nilai uang itu tidak ada artinya dibanding dengan kesempurnaan penciptaan kita dan kesehatan. Temui saja misalnya orang yang sangat miskin, katakanlah pemulung lah, pengemis misalnya, orang yang sangat miskin, temui mereka. Coba tanyakan kepada mereka, ya, apakah boleh, ya, misal aja, jarinya dipotong satu, dibayar 1 juta, 10 juta, 20 juta misalnya, karena ada orang yang kecelakaan supaya bisa misalnya ini sekedar ilustrasi aja. Tentu tidak boleh, meskipun dia nggak miskin sekali dan boro-boro punya uang jutaan. Uang 10.000 aja susah bagi dia misalnya. Tapi betapa dia tidak izinkan, kenapa? Karena kesempurnaan dirinya, kesehatannya itu jauh lebih penting. Walaupun dia miskin. Nah, ternyata uang itu tidak ada artinya. Nah, ingin saya katakan kepada saya dan kita semuanya, manusia sering mudah menghargai nikmat yang berupa materi, kasat mata, langsung bisa dinikmati saat itu di dunia, daripada hal-hal yang sifatnya imateri dan sifatnya adalah rohani. Sekalian, kalau di Indomart atau Alfamart misalnya dalam tanda kutip, atau dalam toko-toko logistik kita, mengajukan sebuah promosi. Siapa yang rutin berbelanja dengan akumulasi sekian, maka di akhir bulan akan dikasih hadiah 1 motor Vario. Saya kira orang berduyun-duyun tiap hari belanja ke situ. Supaya nanti pada akhir bulan atau akhir waktu tertentu, periode tertentu, dia bisa menukarkan menjadi bonus motor. Orang berlomba-lomba untuk memberikan pengorbanan materinya.
Tapi ketika diiming-imingi oleh Allah dengan yang jauh lebih besar, nggak tertarik. Contoh, orang yang berjamaah sholat subuh, ya, itu kan ada hadis mengatakan rakaat fajri, ya, khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh itu lebih, ya berjamaah, lebih besar nilainya daripada dunia seisinya. Tapi pertanyaannya berapa orang yang mengejar itu? Maksudnya kemuliaan kemudian akhirat itu jarang sekali mengejarnya. Udah tahu itu besar banget, tapi karena besarnya tidak kelihatan, orang tidak mengejarnya. Tapi kalau besarnya kelihatan mata, kasat mata, materi, itu begitu mudahnya orang mengejarnya dan dengan perjuangan yang luar biasa. Itu contoh ya teman-teman sekalian bahwa jiwa kita memang perlu kita mindset-nya kita bangun. Ya. Mindset dalam beribadah kita bangun. Ini bagian dari muhasabah ya. Karena kadang-kadang kita memandang dunia amat sangat memuji-muji, memandang akhirat amat sangat segarnya. Ya. Padahal kalau kita ngaji nih Bapak Ibu, kita ngaji Quran ya, dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas, 114 surat, itu nggak pernah akan ketemu satu ayat pun yang Allah bicara memuja-muja dunia. Nggak ada. Nggak ada. Yang ada dunia adalah begini, meskipun dunia juga bagian dari yang penting dalam kehidupan manusia. Tetapi tidak ada ayat satupun yang memuja-muja dunia. Tapi kalau akhirat, banyak sekali. Nah, kita sebaliknya, ya, kita sebaliknya. Manusia kebanyakan sebaliknya. Dunia dipuja-puja, tapi akhirat ala kadarnya. Nah itulah bagian dari yang mindset kita perlu kita selalu update dan upgrade. Terus sekalian rahimakumullah, ya. Jadi ini masalah hati ya, masalah pikiran, masalah jiwa. Jadi nikmat yang amat sangat besar yang harus kita sadari adalah nikmat waktu. Muhasabah kita ya di awal tahun, muhasabah tentang waktu dan juga yang lain-lainnya. Ya. Nah baik, itu sekedar sedikit menyambungkan tentang momentum pergantian waktu. Baik, kita ingin sambungkan ke materi tazkiyatun nafs. Meskipun yang barusan kita omongin juga bagian dari tazkiyatun nafs dan bagian dari pelajaran hati. Bapak Ibu yang saya muliakan, sudah kita bahas paling tidak di pertemuan sebelumnya dulu kita bicara soal membersihkan jiwa. Apa sih sebenarnya fungsi kajian tazkiyatun nafs? Apa sebenarnya esensi dan ngaji materi-materi pembersihan jiwa? Agar apa? Ya intinya adalah agar kita menyadari bahwa diri kita ini punya potensi yang ganda. Ya. Potensi yang ganda, yaitu potensi berbuat buruk sekaligus punya potensi berbuat baik. Kita ungkap ayatnya, mungkin sudah saya sudah saya setir di pertemuan dulu sedikit. Kita ungkap lagi Bapak Ibu. Di dalam surat Asy-Syams ya, surat dalam juz amma, Asy-Syams matahari, ayat 8, 9, 10 ya. Ayat 8-nya. Sekaligus ini menjadi kesadaran kita bahwa sesungguhnya memang dari kita ada 2 potensi yang selalu berebut pengaruh dan bertempur dalam detik demi detiknya. Nah, yang mana yang akan menjadi pemenang dalam pertempuran itu semua terkembali kepada kita, gitu ya. Nah, kita lihat, kenapa ada orang baik, ada orang buruk, ada orang soleh, ada orang jahat, ada orang taat, ada orang maksiat, ada orang menjadi pembela kebenaran, ada orang menjadi pembela kebatilan. Ya, karena memang dalam diri manusia itu lengkap. Kata Allah apa? Dalam ayatnya, ayat 8 surat Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Fa'alhamaha kata Allah. Dan aku ilhamkan ke dalam jiwa manusia fujuraha wa taqwaha. Potensi yang bernama fujur, yang kedua potensi yang bernama takwa. Teman-teman sekalian, Bapak sekalian, semua potensi-potensi buruk dalam diri manusia itu namanya fujur ya, dalam jiwa manusia. Segala macam potensi perbuatan buruk ada dalam wadah yang namanya fujur. Dan semua potensi-potensi kesolehan, semua potensi-potensi kebaikan, ya, keihsanan, itu semua ada dalam wadah yang namanya at-taqwa. Nah, 2 potensi itu ada dalam diri kita dan Allah berikan itu semuanya. Ya. Jadi memang dalam jiwa kita memang 2 potensi itu ada. Tapi menang kalahnya yang mana? Nah, kita lihat ayat sesudahnya. Allah tidak biarkan begitu saja memberikan sebuah potensi yang ganda tadi, tapi Allah memberikan resep. Allah kasih formula, Allah kasih resep, Allah kasih rumus, Allah kasih tips ya. Bagaimana yang baik? Lihat ayat 9-nya. Allah bilang apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang senantiasa
membersihkan jiwanya. Zakkaha, tazkiyatun nafs, membersihkan nafs atau jiwa. Beruntunglah kata Allah dalam ayat ini, qad, beruntunglah, menanglah, sukseslah, aflahaman man zakkaha, siapa yang mau membersihkan jiwanya, mau membersihkan hatinya. Ayat sebelumnya, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Jadi sebenarnya Allah sudah berikan resep, formula, sekaligus penjelasan dan penegasan kepada kita. Siapa yang mau ngebersihin hati, sukses dia. Siapa yang suka ngotorin jiwanya, hancur dia. Nah, jadi bersih dan kotornya jiwa kita, hati kita, pikiran kita, ya, secara utuh semuanya berarti nafs kita, jiwa kita, itu semua terkembali kepada kita, Bapak Ibu. Ya, mau mengambil yang mana yang menjadi pemenang, pertempuran itu akan dimenangkan oleh siapa, the winners-nya siapa, semua terkembali kepada kita. Ya, makanya resepnya tadi apa? Beruntunglah yang membersihkan. Resepnya apa? Membersihkan. Kenapa? Karena kotoran-kotoran yang mungkin ada dalam diri kita mesti dibersihkan. Ingat, kita manusia tercipta dari unsur yang lengkap, ya. Sedikit kita ungkap tentang tentang unsur yang membentuk makhluk Allah. Kita manusia. Kita bandingkan deh. Kita manusia, ada di samping kita malaikat, ada di samping kita hewan, ada juga di samping kita jin, ya. Bapak sekalian, malaikat oleh Allah dicipta dengan nur. Maka kita lihat malaikat serba taat. Malaikat adalah makhluk yang serba sendiko dawuh kepada Allah, kepada perintah Allah. Tidak ada cerita satu pun, pekerjaan kecil pun malaikat membangkang, salah prosedur, mal tugasnya, nggak pernah. Malaikat itu sami'na wa atona, dan bahkan nggak pernah bermaksiat. Bahkan pekerjaan malaikat dalam surat Al-Baqarah, ayat 30, kita selalu dikasih tahu oleh ayat itu bahwa wa nahnu nusabbihu bihamdika ya Rabb wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kami kerjanya kan wa nahnu, ya, wa nahnu, dan kami, kata malaikat, nusabbihuka, ya. Kerjanya adalah bertasbih kepadamu, memujimu ya Allah. Bihamdika, dan juga memuji, ya, bertasbih dan memuji, mensucikan dan memuji Allah. Itu kerjaan malaikat. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain, dalam surat At-Tahrim, ayat At-Tahrim itu surat 66, kalau nggak salah ayat ke-8 ada kalimat begini, menunjukkan malaikat nggak pernah bermaksiat. Kata malaikat apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'alu ma yu'marun. Malaikat itu makhluk yang la ya'sunallah, nggak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'alu ma yu'marun. Wa yaf'alu, mereka selalu mengerjakan ma yu'marun, apa saja yang Allah perintahkan kepada malaikat. Jadi malaikat nggak pernah setitik dan sekecil apapun membangkang perintah Allah. Kerja malaikat cuma taat dan taat dengan tugas tupoksinya. Ya. Jumlahnya banyak, kita nggak bisa tahu karena itu gaib. Tapi yang jelas, intinya malaikat makhluk yang dibuat dari cahaya, dari Allah, dan pekerjaannya malaikat hanya taat. Taat dan taat, titik. Tanpa reserve. Nah, kemudian ada makhluk yang bernama hewan atau binatang. Ya. Dalam binatang atau dalam hewan, itu makhluk yang disematkan sifat, jadi dalam malaikat cuma ketaatan, ya, cuma iman aja, nggak ada nafsu. Nah, dalam binatang, nah kita lihat yang kedua, binatang atau hayawan, itu makhluk yang oleh Allah hanya disematkan hawa nafsu saja, ya, nafsu saja, nggak ada akal, nggak ada iman, apalagi namanya manusia, hewan. Nah, dalam hewan itu cuma ada nafsu saja. Makanya saya ingin katakan, kalau ngelihat malaikat taat, tidak usah heran, karena malaikat makhluk taat. Tidak usah capek-capek misalnya kita memuji malaikat itu taat sekali, karena memang malaikat pekerjaannya memuji. Tidak pernah bermaksiat. Tapi juga tidak usah mencela hewan ketika hewan itu tidak punya rasa malu. Tidak usah mencaci hewan kalau hewan itu buas. Nggak usah mencaci binatang kalau binatang itu kejam misalnya. Nggak perlu. Karena binatang memang makhluk yang seperti itu. Ya. Meskipun dalam titik tertentu kita bisa tahu nanti, Pak, orang mengklaim dirinya manusia, tapi ternyata, maaf ya, bicara rakus bisa melebihi rakus dari binatang. Bicara kejam manusia, bahkan banyak sekali yang lebih kejam daripada binatang. Itu nanti setelah kita jelaskan tentang binatang. Binatang cuma nafsu. Jadi binatang cuma ada insting nafsu hanya untuk berkembang biak, untuk mengembangkan dirinya.
tapi tidak ada akal. Jadi dalam binatang tidak ada iman, tidak ada rasa malu, tidak ada sesuatu yang sifatnya dimensi transendental, iman nggak ada. Nah, jadi sekali lagi, kalau binatang nggak malu kawin di jalan, atau makan punyanya temennya, atau apa namanya, berbuat yang tidak baik dalam kacamata manusia, binatang tidak ada yang salah. Binatang diikat di pinggir masjid, dua binatang misalnya, terus kawin di antara mereka, di pinggir jalan, di pinggir masjid, tidak ada masalah, binatang. Tidak ada norma, dia cuma nafsu, dan itu adalah titipan Allah. Nah, karena itu, kalau manusia itu memperbesar, menuruti hawa nafsunya, maaf, cakap ya, ada kemungkinan dan sangat boleh jadi, dan bahkan faktanya itu lebih rendah dari binatang, baik kelakuannya, moralitasnya, attitude-nya, tapi kalau dia menjadi orang yang mengembangkan keimanannya, ruhaninya, maka dalam tanda kutip dia melewati malaikat. Kalau malaikat jelas-jelas nggak ada maksiat. Ya. Manusia lengkap, Allah titipin nafsu, tapi juga iman kayak tadi. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Ilhamkan kepada manusia ada potensi buruk, potensi kebaikan. Nah, kepada binatang sekali lagi itu seperti itu, malaikat. Nah, kemudian kita manusia unik sekali, dua-duanya ada. Nah, makanya karena dua-duanya ada, itulah ujian kepada manusia, mengikuti kemauan Allah sehingga membersihkan jiwanya, sehingga nafsunya terkooptasi, kalah oleh imannya, atau sebaliknya. Nah, makanya dalam konsep tadi, bersyukur dan beruntunglah yang memenangkan pertarungan antara fujur dan takwa, dan menangin fujur, menangin takwanya, maka menjadi kebaikan. Tapi kalau yang kalah adalah takwanya, fujurnya menang, maka yang muncul adalah keburukan dalam diri manusia. Nah, itulah uniknya manusia. Ya, luar biasa dalam Quran, Bapak Ibu. Kalau kita mengaji Quran, ya nggak usah nyari-nyari, tapi kita cukup dengarkan informasinya saja ya. Kata takwa dalam Quran bersandingan dengan nafsu atau berkontra dengan nafsu, sama-sama tertulis dan tertuang diulang 115 kali. Luar biasa ya. Kata takwa di dalam Quran tertulis terulang 115 kali, dan kata nafsu atau fujur ya, tapi menggunakan diksi nafs gitu ya, nafsu itu juga sama terulang 115 kali. Betapa indahnya Quran itu ya. Bicara sesuatu yang kontra, yang bertentangan diametral, jumlahnya pun sama ya. Luar biasa. Banyak kalau kita melihat jazur Quran ya, mukjizat Quran itu dan bilangan-bilangan itu, banyak sekali kalimat-kalimat yang maknanya saling berlawanan dengan jumlah pengulangan yang sama di berbagai surah dan ayat-ayat Allah. Itu salah satu mukjizat Quran. Baik, sekali lagi ya, nama lain dari fujur adalah nafsu. Dan nafsu itu sifatnya meledak-ledak dan minta diperturutkan. Saya ulangi Bapak Ibu, nafsu itu sifatnya adalah meledak-ledak dan minta diperturutkan. Kalau orang tidak pandai mengendalikan hawa nafsunya, sekali lagi, akan sangat berpotensi menjadi makhluk yang rendahnya bahkan dari binatang sekalipun. Baik, Bapak sekalian, tolong fokus, simak baik-baik ayat berikut yang ingin saya baca. Bapak Ibu, kalau memegang Quran, teman-teman sekalian, boleh juga baca surat 7, buka surat 7, ayat 179. Ya, Al-A'raf 179. Agak panjang sedikit ayatnya. Coba kita simak. Bagaimana Allah menjelaskan posisi manusia, ya, ini kan ada konteks dengan yang kita omongin, bagaimana Allah menjelaskan dalam ayat ini posisi manusia, makom manusia, ketika diberikan kelengkapan dan kesempurnaan dalam penciptaannya, lengkap dengan sistem yang integral, ada penglihatan, ada pendengaran, ada pikiran, ada hati, tapi ketika semua piranti vital itu tidak dia gunakan sebagaimana yang Allah inginkan, tidak dia gunakan untuk memahami kebesaran Allah, maka manusia derajatnya menurun, menukik lebih rendah. Bahkan maaf, di situ dikatakan nanti kita lihat, lebih rendah daripada binatang. Nah, yang menarik, di situ pakai kata-kata binatang ternak. Mari kita simak. Apa kata Allah dalam ayat ini? Simak sama-sama. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya, saya terjemahkan penggal-penggalannya supaya nggak panjangan ya. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Walaqad, dan sungguh kata Allah ya. Dara'na li jahannama,
kami penuhi, kami jejeli ya bahan bakar api neraka jahanam itu kasiron minal jini wal insi, dari kebanyakan jenis jin dan manusia. Ya, di awal ayatnya seperti ini. Jadi ternyata nanti Bapak sekalian kita dapat dari ayat ini bahwa kebanyakan manusia dan jin itulah bahan bakar dari api neraka. Itu ayat ini mengatakan begitu. Lalu siapa dan mengapa? Kita lihat penggalan berikutnya. Siapa mereka? Di sini ada 3 kelompok. Yang pertama kata Allah, lahum, satu ya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu adalah orang-orang, tentu plus jin ya, karena tadi dia sebut jin wal ins ya, jin dan manusia. Tapi kita sebut orangnya aja. Yang pertama kelompok manusia ya, yang qulubun, punya hati, punya indera hati ya. Allah ciptakan qalb ya, punya intuisi, punya hati. Tapi la yafqahuna biha. Tapi hati yang Allah berikan itu la yafqahuna biha, tidak dia gunakan untuk merenungkan, memahami, merasa-rasakan tanda-tanda kebesaran Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, walahum a'yunun, mereka punya mata, ain mata jamaknya ayun ya. Mereka punya mata ya, alat pandang gitu ya. Tapi kata Allah, la yubsiruna biha. Tapi sayang, mata yang Allah berikan itu kepada mereka, kepada kita manusia, la yubsirun. Dia tidak gunakan untuk melihat, memandang, mengobservasi, mengamat-amati, melihat-lihat apa? Tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah. Sayang sekali, dikasih mata nggak bisa ngelihat kebesaran Allah, dikasih hati nggak bisa merenung kebesaran. Yang ketiga apa? Walahum adhanun, ya, mereka punya udhunun, udhunun itu telinga ya, adhanun, tapi la yasma'un, nggak nyimak, nggak mendengarkan. Punya mata tidak melihat, punya hati tidak merasa, punya telinga dia tidak mendengarkan, atau dia tidak gunakan untuk mendengarkan, menyimak-nyimak suara-suara kebesaran Allah, suara-suara yang menjadikan tambah iman, yang dia dengarkan malah suara-suara yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala misalnya. Nah, apa ujung ayat ini Bapak Ibu? Menarik sekali untuk kita rasakan dan renungkan. Ujung ayat ini apa? Setelah mengatakan yang 3 tadi, ulaika kal an'am. Menarik sekali untuk dilihat diksinya kok Allah menggunakan an'am. Apa itu an'am? Binatang ternak. Bukan ulaika kal hayawan, secara umum tidak Allah katakan mereka seperti hewan, enggak, tapi yang 3 kelompok tadi kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Bapak Ibu, an'am itu maknanya binatang ternak, terjemahnya binatang ternak. Menariknya begini Bapak Ibu, coba kita lihat sebentar. Binatang ternak, sapi, kerbau, kambing, unta misalnya lah gitu ya, ke ayam misalnya. Pertanyaannya ya, Ucip saya tanya, Ucip langsung tanya, Ucip, binatang ternak itu yang dihargai apanya? Gemuknya ya, besarnya ya. Kambing kecil dengan besar dengan sedang dalam mau main kurban jelas beda, 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, sapi yang sekian kilo. Jadi binatang ternak harganya pada besarnya badan. Ya, punten ya. Ini ilustrasi yang sangat sangat jelas dari Allah ya. Binatang ternak itu harganya besar kecilnya tergantung gemuknya atau berat badannya. Ya, maka yang lebih besar tentu lebih mahal lagi lah. Kita bayangkan sapi yang limosin kenapa sampai 100 juta itu kan kenapa? Karena besar sekali, ya, dagingnya banyak dan sebagainya. Belum gagahnya gitu ya. Nah, Bapak sekalian, jadi binatang ternak itu harganya ada di berat badan. Tapi manusia kan enggak. Manusia kan bukan di berat badan. Manusia di apanya? Di imannya. Kita lihat, kalau Allah bilangnya kal hayawan, kayak hewan, agak kurang nyambung. Kita lihat contohnya. Ada burung yang sekepel ya. Burung apa tuh? Yang kicaunya bagus. Burung yang kecil, yang kalau digoreng juga nggak cukup untuk makan satu piring, kecil gitu ya, perkutut misalnya, atau burung apa yang kicaunya mahal, saya kok nggak begitu ngerti ya, yang paling mahal burung apa tuh. Bisa 5 juta, 10 juta, bahkan bisa 50 juta. Kita kadang-kadang mendengar, membaca berita, ada burung kecil karena kicauannya bagus, sampai 50 juta misalnya. Orang beli juga gitu ya, luar biasa. Para pencinta burung itu. Nah, padahal barangnya kecil, makhluknya kecil. Oh, ternyata burung kecil itu kicauannya yang mahal, bukan badannya. Nah, makanya Allah tidak mengatakan kal hayawan seperti binatang umumnya, tapi kal an'am, binatang ternak, karena harganya hanya pada posisi
berat badannya. Sementara manusia, ya. Jadi ternyata dari binatang saja udah beda. Binatang kecil harganya mahal, binatang yang besar mahal atau murah kalau ternak. Tapi kalau binatang-binatang yang lain, bahkan ada yang binatang sangat kecil, harganya sangat. Ikan, ada yang kecil mahal banget, ada yang besar murah banget, gitu ya. Jadi tergantung ikan apa, ikan hias mahal dan sebagainya. Kadang-kadang harganya tidak masuk akal, gitu ya. Nah, Bapak sekalian, Allah katakan manusia yang kayak tadi itu kal an'am, seperti binatang ternak yang harganya pada berat badannya. Sementara manusia harganya bukan pada berat badan, tapi harganya pada iman dan pada takwa. Nah, itu yang kita bisa pahami dari ayat tadi, betapa manusia yang tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah yang begitu lengkap dan sempurna untuk memahami kebesarannya, maka derajatnya menurun, bahkan lebih daripada binatang ternak, gitu kan, yang harganya hanya pada posisi gemuk dan kurus atau gede dan kecilnya. Nah, itu ayat tadi yang saya ingin tampilkan dengan tebal ya dalam posisi ini. Kenapa? Karena bicara soal manusia. Manusia itu makanya kalau menuruti hawa nafsunya, ya, menuhankan hawa nafsunya, lebih mengutamakan meledaknya nafsu, maka maaf sekali lagi, contoh ayat tadi lebih dari derajatnya di bawah dari binatang. Bal hum adall. Bahkan ujung ayat tadi Allah katakan bal hum adallun, kata Allah, bahkan lebih rendah. Udah dikatakan kayak binatang ternak, masih divonis oleh Allah bal hum adallun, bahkan masih lebih rendah. Binatang masih ada harganya, cuma manusia yang maaf perangai akhlaknya hanya menjadi troublemaker, hanya menjadi momok bagi masyarakat, hanya menjadi orang yang menjadi sumber masalah, itu harganya rendah sekali. Bahkan kalau ada orang jahat meninggal, orang masih refleks berkata, si fulan meninggal, Pak. Syukur lah. Ada kata syukur tuh. Refleks ya, mengatakan syukur. Padahal manusia, sama-sama saudara, sama-sama orang. Tapi begitulah. Di dunia saja manusia harganya sudah rendah ketika rusak. Apalagi